you got a sec? Go away. Real quick, gotta hit you up for a favor. No, he's still there. Hai, Assalamualaikum pencinta film dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama saya Hilman. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Nah, apa jadinya bila kita jadi anak indigo bisa ngelihat jurik? Seperti di film drama komedi yang akan kita bahas kali ini, yang tayang tahun 2008 silam. Tapi tenang saja, jurik di film ini sopan-sopan dan tidak menakutkan. Nah, seperti apa jalan ceritanya? Kita langsung saja mulai, inilah dia, Ghost Town. Hello? Is anybody there? Oh, hey, honey, what's up? Di awal film, kita langsung diperlihatkan seorang pria tampan berpakaian rapih yang bernama Frank. Ini dia parasnya, yang lagi sibuk teteleponan sambil jalan. Sementara itu di sebuah apartemen, ada dua orang sepasang kekasih yang lagi sibuk membersihkan kotak AC yang kelihatannya cukup berat yang akan dipasang di bibir jendela. Namun kejadian yang tak terduga terjadi. Good. See? DIY. Do it yourself. Whole thing's dead. You are not gonna believe what almost just happened to me. Oh. Not now. Lalu scene berganti pada seorang pria bernama Dr. Pincus. Ini dia orangnya. Dia adalah seorang dokter gigi yang selalu hidup menyendiri, antisosial, egois, pikasebelen. Karena sikap dan sifatnya itu, si Pincus ini tidak punya teman, apalagi kekasih. Jadi nggak jomblo seumur-umur. Nah, bagaimana dengan kalian? Oke, balik lagi ke ceritanya. Setelah selesai mengobati pasien, rekan kerjanya datang. Dia adalah Dr. Prashar. Dia mengajak Pincus untuk merayakan kelahiran anak mereka di lobi klinik. Tapi si Pincus ini menolaknya dan lebih memilih menyelinap pulang ke apartemennya. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Pincus mengkonsumsi sebuah minuman pencahar untuk mengobati penyakit pencernaannya. Tapi bukannya sembuh, malah tambah parah. Doi terus-terusan buang air besar. Akhirnya, Pincus memutuskan untuk berobat ke sebuah rumah sakit dan disarankan untuk segera dioperasi. Nah, singkat cerita, dokter Pincus sudah diperbolehkan pulang dan seperti biasa, Pincus yang pikasebelen ini kukulutus soal rumah sakit ini pada seorang perawat cantik yang lagi termenung di situ. Thins the herd, weeds out the stupid. Are you speaking to me? Yeah, but I was having a go at them, not you. Oh, good. Karena diikuti oleh perawat tadi, akhirnya Pincus jalan terburu-buru dan ketika akan menyeberang, dia hampir menabrak dua orang sepasang pejalan kaki. Lalu si perawat dan kakek nenek pejalan kaki itu pun mengikuti Pincus. Tak lama kemudian, seorang pria memanggilnya. Ketika Pincus melihat pria yang memanggilnya itu, Look out! Oh! You can see me, huh? And you're not like us. melihat hal tersebut, Pincus pun keheranan. Lalu berlari menjauh dari orang-orang yang mengikutinya dan melaporkan kejadian tersebut pada seorang petugas keamanan yang sedang duduk di taman. Pincus pun kembali berlari karena si petugas keamanan tadi mengatakan hal yang sama. Aduh, jurik semua ternyata. Hey man, you can see me. Oh, good. You can see us? Oh, that guy? Pincus akhirnya kembali lagi ke rumah sakit dan menanyakan halusinasi yang dia alami. Lalu Pincus dibawa ke sebuah ruangan dan di sana sang dokter mengatakan yang sebenarnya bahwa Pincus sempat dinyatakan meninggal dunia selama 7 menit dan si dokter memutuskan untuk merahasiakan hal itu karena takut kalau Pincus akan menuntut rumah sakit atas malpraktek. Sadar bahwa dia tidak bisa berbuat banyak, akhirnya Pincus pun memutuskan untuk pulang ke apartemennya. Tapi tanpa sengaja dia menabrak seseorang yang tak lain dan tak bukan dia adalah si Frank yang telah menjadi hantu. Hey, you got a sec? You're the guy, huh? No, I'm not the guy. It's another guy. Real quick, gotta hit you up for a favor. No. Di sini Frank tahu kalau Pincus bisa melihat dan berkomunikasi dengan hantu. Karena Frank sempat melihat kejadian ketika si Pincus ini diudag-udag jurik di taman. Nah, si Pincus yang tadinya berniat pulang malah kabur dengan taksi yang telah dipesan oleh seorang wanita. Dan saat dia masuk, Frank pun tiba-tiba ada di dalam taksi tersebut dan meminta bantuannya. Joy. No. Where to, buddy? Don't do that. That woman whose cab you just snaked, that's my wife. She got a very serious problem. I need your help to fix it. Akhirnya mereka pergi ke sebuah bar. Nah, di sini Frank meminta Pincus untuk membiasakan diri dengan kondisinya saat ini. Karena para hantu akan selalu mengejarnya dan meminta bantuannya untuk menyelesaikan urusan mereka yang belum selesai di dunia. Bila urusan sudah selesai, mereka akan beristirahat dengan tenang dan tidak akan bergentayangan. Saat Pincus berjalan kembali ke apartemennya, Frank kembali mengikutinya dan lagi-lagi meminta bantuan Pincus.
untuk menghentikan pernikahan mantan istrinya dengan seorang pengacara. Tapi Pincus menolak untuk membantu Frank. Malam pun tiba, namun ketika Pincus sedang tidur terlelap, tiba-tiba And I know where it is. She won't wear a helmet because of me, but that's nuts! ternyata semua itu adalah ulahnya si Frank dengan memberitahu alamat apartemennya Pincus kepada seluruh hantu yang ada di kota tersebut. Pincus yang kesal karena waktu istirahatnya terganggu oleh kehadiran para hantu akhirnya bersepakat dengan Frank dengan syarat Frank akan mengusir hantu-hantu itu kalau Pincus mau membantunya. Look, you do this one thing for me, you'll never see any of us ever again, okay? Problem solved. Pada keesokan harinya di sebuah gedung, Pincus dan Frank menghadiri sebuah seminar mumi yang diselenggarakan oleh mantan istrinya si Frank yang bernama Gwen. Ini dia mantannya. Setelah seminar itu selesai, di sini Pincus mencoba mendekati Gwen dan mencoba untuk berkomunikasi agar bisa menjalankan rencananya itu. Namun usahanya itu gagal karena si Pincus yang kelamaan ngejomblo ini tidak tahu cara mendekati wanita, bahkan dengan orang-orang di sekitarnya. Singkat cerita, keesokan harinya Pincus bertemu kembali dengan Gwen di sebuah lift. Lalu Pincus dengan percaya diri, senyum-senyum bagong, mencoba kembali untuk mendekati Gwen. Tapi hantu Frank yang ada di situ mati-matian melarangnya karena menurutnya bukan waktu yang tepat. Tapi Pincus mengabaikannya dan langsung membuka obrolan dengan menganalisa gigi mumi yang Gwen presentasikan. Tanpa diduga, ternyata cara itu berhasil dan mereka janjian akan bertemu di museum pada hari Kamis sore. Excuse me. Do you think maybe you could come by someday and maybe examine him? Oh, for the love of God! 4 o'clock Thursday seems totally free, so... Right. Okay. Hari Kamis pun tiba. Di sini Pincus berusaha berdandan necis. Sepertinya si Pincus ini mulai menyukai mantan istrinya si Frank. Dan benar saja, ketika di museum, Pincus tidak henti-hentinya memperhatikan Gwen dan memuji kecantikannya tanpa memperdulikan apa yang Gwen jelaskan tentang mumi tersebut. Kemudian Gwen mengajak untuk melihat kelamin mumi tersebut. Di hari yang sama, ketika mereka berdua sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja hantu lain datang di waktu yang tidak tepat dan mengganggu konsentrasinya. Dan saat Gwen akan pulang, calon suami Gwen bernama Richard datang menghampiri mereka dan mengundang Pincus untuk makan malam bersamanya di apartemen Gwen. Lalu scene beralih ke apartemen Gwen. Di sini mereka mengobrol banyak dan obrolan Pincus membuat yang ada di sana tertawa, kecuali Richard yang tampak kebingungan. Karena Richard adalah seorang pengacara, dia terpaksa harus pamit terlebih dahulu karena ada pekerjaan yang harus dia selesaikan. Sementara itu, sepeninggalan Richard, Pincus dan Gwen melanjutkan makan malamnya di sebuah kafe dan tanpa sengaja akhirnya Gwen pun curhat pada Pincus soal Frank. This is therapeutic, actually. You can trust me, I'm a dentist. Well, Frank could be a little controlling, disloyal. I didn't find out until the day he died. I didn't get the chance to say, hey, go to hell, you know, I want a divorce. I didn't know you knew. Singkat cerita, di rumah, Pincus mengatakan pada Frank kalau dia tidak mau ikut campur hubungan Gwen dengan tunangannya. Karena menurutnya, Richard adalah orang yang baik dan Gwen mencintainya. Tapi di sini, Frank tetap kekeh. Kalau Richard adalah orang yang baik, kenapa dirinya tetap masih bergentayangan? Hari pun berganti. Di klinik, Pincus mendapatkan seorang pasien yang ternyata itu adalah Richard. Tak mau membuang kesempatan, Pincus pun bertanya lebih banyak tentang hubungannya dengan Gwen. Hingga akhirnya, Pincus pun memasang dinitrogen oksida dengan jumlah yang cukup besar agar Richard teler dan bercerita banyak tentang hubungannya dengan Gwen. It is a little dab of nitrous oxide. Nitrous. Were there any side effects? Some people get sleepy. They'll talk. Sepulang kerja, Pincus memberitahu Frank bahwa pernikahan Gwen dan Richard sudah dibatalkan karena Gwen merasa tidak yakin dengan pernikahan itu dan menerima pekerjaan di Mesir. Kemudian Pincus meminta Frank untuk tidak mengganggunya lagi karena sesuai kesepakatan, pernikahan Richard dan Gwen sudah dibatalkan. This is our fond farewell. Yeah, but Auf Wiedersehen. why am I still here? Keesokan harinya, Pincus kembali menemui Gwen dan memberikan sebuah hadiah berupa gantungan kunci sebagai hadiah perpisahan. Akan tetapi secara tidak sengaja, Pincus mengatakan hal-hal yang membuat Gwen curiga karena yang diucapkan oleh Pincus itu adalah semua tentang Frank. Akhirnya Pincus bercerita terus terang pada Gwen bahwa arwah Frank sedang bersamanya dan Franklah yang memberitahu semua hal itu. Tentunya Gwen tidak percaya begitu saja. Pincus terus mendesak Gwen untuk melayangkan satu pertanyaan yang sangat pribadi. Akan tetapi, Frank dengan sengaja memberi informasi mimpi yang salah pada Pincus dan hal itu membuat Gwen kecewa, marah,
serta kesal pada Pincus, dan Gwen pun pergi meninggalkannya. Ternyata Frank sengaja melakukan hal tersebut karena Frank tidak mau mantan istrinya itu mendapatkan pria yang sama dengan dirinya, yang egois dan mementingkan dirinya sendiri. Because you're a heartless son of a bitch who doesn't give a rat's ass about anyone but himself. She's already had one of those. Pincus ngahulang jentul hingga malam pun tiba di taman itu. Tak lama kemudian di tengah kegalauannya, para hantu itu datang lagi menghampirinya dan meminta bantuannya agar mereka bisa mati dengan tenang. Akan tetapi si Pincus ini sama sekali tidak mau menolong mereka. I can't help you. I'll tell what else is true, shall I? You mean you won't help us? We live alone, and then we die alone. And apparently, we stay alone. Dan keesokan harinya, untuk pertama kalinya, akhirnya Pincus memberanikan diri untuk curhat pada rekan kerjanya dan meminta resep agar bisa melupakan wanita yang dia sukai. Lalu rekan kerjanya itu meminta Pincus untuk duduk di kursi pasien dan memperlihatkan sebuah poster Einstein yang bertuliskan, "Hidup yang berharga adalah hidup yang membantu orang lain." Lalu Dr. Prashar pun menasihati Pincus. At some point in your life, you're gonna have to stop and ask yourself the ultimate question. Being such a fucking prick, what is it really getting me? Setelah mendapatkan saran dari Prashar, akhirnya hatinya terbuka dan Pincus pun menemui para hantu yang sedang menunggunya di lobi klinik dan membantu para hantu-hantu itu satu persatu agar mereka bisa mati dengan tenang. Setelah Pincus membantu para hantu itu, Pincus kembali menemui Gwen, berusaha menjelaskan semuanya bahwa ia tidak berbohong. Tapi Gwen tidak mau mendengarkan penjelasan Pincus, hingga tiba-tiba Frank pun hadir dan mengungkapkan isi hatinya. I want to know why I wasn't enough for him. It wasn't you that wasn't enough. I don't know why I did the shit that I did. And you don't get any smarter just because you're dead. But I did see one thing, how much I hurt you. I'm so sorry, honey. Namun ketika Pincus mengejar Gwen keluar gedung dan kembali meyakinkan Gwen, tiba-tiba, Listen, I'm not a liar, okay? Selfish, self-centered, but I'm not a liar, and I'm not lying now. Gwen, I'm born, and then... ya Pincus pun tertabrak bis dan menjadi hantu. Lalu tak lama kemudian, Richard datang dan mencoba menyelamatkan Pincus dengan memberikan napas buatan. Dan di saat itu juga, Frank melihat Gwen yang tengah menangis sedih karena tidak kuasa melihat Pincus tergeletak di tepi jalan. Akhirnya Frank pun menyadari kalau itulah urusan dunianya yang belum selesai. Yaitu dia merasa tidak tenang sampai Gwen menemukan cinta sejatinya yang baru. Lalu Frank pun memberitahukan soal mimpinya pada Pincus. Dan akhirnya arwah Frank pun pergi beristirahat dengan tenang. I think my ride's here. Hari terus berganti, Pincus akhirnya tersadar dan ternyata dia belum meninggal. Jadi si Pincus ini sudah mati 2 kali, edanlah bisa kaki tuna. Kemudian scene beralih ke klinik gigi, yang dimana Pincus sudah menjalankan aktivitasnya kembali sebagai dokter gigi. Dan tak lama kemudian, Gwen datang sebagai pasien Dr. Prashar. Lalu Pincus menceritakan mimpinya Frank pada Gwen. Dan akhirnya Gwen percaya dengan apa yang diucapkan oleh Pincus. And he's walking in the woods with his dad. He's holding hands, but then suddenly his dad's not there. He tries to find his way back the way he came, but he keeps ending up back where he started, and that's his nightmare. That he's lost, and he can't find his way home. That's it. Dan sepertinya mereka akan hidup bersama, meninggalkan kaum jomblo yang menonton film ini, dan film pun tamat. Bagaimana menurut kalian film ini? Biarpun judulnya jurik, tapi tidak seseram judulnya. Petik hikmahnya, buang buruknya. Film ini mendapatkan rating 6,7 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bila kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.